Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan pada pertemuan ketiga bersama Bu Kunti. Sebelum memulai untuk membaca dan mengerjakan pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dan lakukan absensi pada Google Classroom untuk pembelajaran hari ini. Oke? Kita akan mulai menjelaskan atau mengupas tentang ciri dan watak yang dimiliki oleh wirausahawan. Menurut Kasmir, wirausahawan yang sukses harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. B. Inisiatif dan selalu proaktif. C. Berorientasi pada prestasi. D. Berani mengambil resiko. E. Kerja keras. F. Bertanggung jawab. G. Komitmen. H. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Saya kira dari A sampai H ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, hampir sama seperti itu. Maka kita akan menjelaskan pada poin selanjutnya, yaitu syarat dasar menjadi wirausaha. Syarat dasar menjadi wirausaha itu ada 8K dan 7P. 8K yaitu ketakwaan pada Tuhan, kemauan, keuletan, dan ketekunan, kemampuan dan keahlian, kesempatan yang ada dan gunakan, keteraturan dan kecepatan kerja, keberanian mengambil resiko, kesadaran sosial, capital, dan keuangan. Takwa pada Tuhan, jujur, kita harus memiliki sifat jujur, ya kan? Kemudian kemauan, keuletan, ketekunan, berarti kita harus memiliki kemandirian, ya kan? Nah, harus mau. Kemudian kemampuan, nah, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan, harus punya skill. Skillnya apa dulu? Kemudian kesempatan, kalau memang kalian punya kesempatan, langsung ambil. Ya, jangan nanti dulu, itu tidak boleh. Oke. Keteraturan dan kecepatan kerja, harus memiliki aturan dalam bekerja. Ketika kalian taat pada aturan yang kalian buat sendiri, maka kalian juga mampu mencapai kecepatan kerja maksimum. Oke, lanjut. Keberanian mengambil resiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Nah, ya. Kemudian kesadaran sosial, sadar bahwa kita itu hidup sebagai manusia sosial, manusia yang membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Nggak boleh egois sebagai wirausaha. Kapital dan keuangan, jelas seorang wirausaha membutuhkan modal, ya, modal keuangan. Kemudian harus mampu memanage juga keuangan, gitu ya. Nih, lanjut ke 7P. Wirausaha harus berpendidikan. Ini harus. Pendidikan ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di mana pendidikan non formal bisa didapat dari pelatihan. Nih. Kemudian bisa didapat dari penerangan atau penyuluhan. Nah, kemudian P selanjutnya harus bisa melakukan pengelolaan, harus mengerti akan perlindungan hukum, sehingga jangan sampai kalian melanggar hukum hak. Misalnya ada juga hak hak paten, kemudian kalian melakukan pelanggaran hukum terhadap hak pendirian sebuah usaha, gitu ya, badan usaha. Kemudian kalian juga harus mengerti tentang pendekatan-pendekatan strategis dalam membuat pemasaran, mungkin seperti itu. Kemudian kalian juga harus mengerti penghayatan hakiki terhadap kehidupan kalian. Dan P terakhir adalah kalian harus mengerti tentang perbankan.
Setelah membahas tentang syarat dasar menjadi seorang wirausaha, kita akan membahas tentang sumber dana wirausaha. Sumber dana wirausaha itu ada 4, bisa dari modal sendiri, bisa berasal dari modal pinjaman, lembaga formal dan non-formal, ada yang berasal dari investor, kerjasama dengan pihak lain, atau juga modal dari supplier atau konsumen, yang ini disebut dengan kemitraan. Nah, jika modal sendiri, maka kalian bisa menggunakan 100% murni dari uang kalian sendiri untuk mendirikan usaha. Modal pinjaman biasanya berasal dari pinjaman UKM, dari bank, dan sebagainya. Atau mungkin meminjam pada keluarga. Nah, ini namanya lembaga non formal. Nah, kalau lembaga formalnya dari bank seperti itu. Kemudian kalau dari investor, kalian bekerja sama dengan pihak lain, kalian bekerja sama dengan orang lain yang kemudian ada perjanjiannya bagaimana bagi hasilnya bagaimana dan sebagainya. Ada perjanjiannya. Jadi biasanya menggunakan akta notaris atau menggunakan perjanjian bermaterai. Nah, modal supplier atau konsumen biasanya untuk kemitraan ini contohnya adalah seperti ini. Ketika seseorang membuka supermarket, ya kan, itu kan biasanya ada supplier yang menitipkan barang dagangannya. Nah, kemudian ketika supermarket menjual barang tersebut, maka akan mendapatkan fee daripada perusahaan yang perusahaan supplier tersebut. Nah, oke, kita lanjutkan dengan sektor wirausaha. Sektor wirausaha itu ada dibagi dua, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal, kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa sehingga kegiatannya bersifat tetap atau menjadi tumpuan harapan pengelola, di antaranya yaitu jasa dan perdagangan. Jasa contohnya yaitu perbankan, biro jasa travel, pengusaha asuransi, bengkel, atau koperasi. Sedangkan perdagangan, ekspor impor, supermarket, minimarket, mall, ya seperti itu. Sedangkan sektor informal, kegiatan usaha yang dikelola bersifat sebagai pekerjaan sampingan atau home industry. Di antaranya yaitu jasa, contohnya penjahit, warung kecil, gitu ya. Kemudian kalau perdagangan biasanya ada toko kecil di pinggir di sebelah rumah kalian, toko peracangan, retailer, reseller, seperti itu. Jadi biasanya kalau sektor formal itu memiliki dasar hukum berdirinya. Nah, sedangkan sektor informal tidak memiliki dasar hukum, lebih bersifat ke UKM, gitu ya. Jelas ya. Lanjut tentang pentingnya wirausaha menurut J. Scumter. Jadi wirausaha itu ternyata penting loh, ya. Salah satunya yaitu memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan juga mengadakan perubahan dalam organisasi. Nih. Selanjutnya kita bahas tentang peranan wirausaha dalam pembangunan nasional. Ternyata wirausaha itu juga memiliki peran dalam pembangunan nasional. Contohnya, meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara, memajukan ekonomi bangsa dan negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi dan mengatasi pengangguran, mengatasi ketegangan sosial,
meningkatkan perdagangan domestik maupun internasional, meningkatkan devisa negara, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nih ya, wirausaha itu kalau dilihat memang kecil, ya kan? Kecil sekali, kayaknya kecil dampaknya terhadap negara, tapi ternyata mampu membantu mengangkat pembangunan nasional. Karena dari yang kecil-kecil itu mereka bersatu, gitu ya. Mereka berusaha memajukan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu tumbuh dari rakyat, ya. Nah, kemudian dari kegiatan ekonomi yang tumbuh itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semakin banyak UKM yang muncul di sekitar kalian, maka taraf hidup masyarakatnya pasti juga akan naik. Kenapa? Karena di sana ada pengangguran yang dipekerjakan, ya kan? Kemudian akan menimbulkan perputaran ekonomi. Nah, kalaupun sudah bisa mencapai ekspor impor, maka UKM tersebut bisa meningkatkan devisa negara. Nih, UKM tersebut juga bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dulunya tidak mampu dikelola oleh negara, bisa dikelola oleh UKM. Kemudian sumber daya manusia yang ada di sekitar kalian bisa juga dikelola oleh UKM. Begitu juga sumber daya modal. Jadi ketika ada orang lain yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankannya, biasanya bisa berkolaborasi ya, mungkin bekerja sama dengan UKM untuk memutar uang ini supaya tidak mandek, supaya tidak berhenti. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut tentang proses kewirausahaan. Jadi proses kewirausahaan itu ada 3. Jadi proses awal berdiri. Nah, ini ketika kalian awal berdiri ini sama seperti ketika kita jadi manusia itu awal belajar, ya. Nah, ketika proses awal ini kita membutuhkan yang namanya motivasi tinggi, komitmen, nilai-nilai pribadi. Kita butuh pendidikan, ya. Kita butuh juga yang namanya pengalaman. Nah, pada proses-proses awal inilah hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha. Pada proses selanjutnya disebut dengan proses perkembangan. Di sini seorang wirausaha harus melakukan inovasi, ya, karena sudah tidak pada proses awal, ya, kita harus melakukan inovasi. Yang pastinya kita sudah memiliki yang namanya saingan. Nah, kemudian kita pasti akan bertemu dengan tahap kejadian pemicu. Contohnya adanya pandemi. Nah, maka kita harus tahu bagaimana caranya berkembang. Maka kita harus tahu bagaimana caranya menginovasi produk kita. Nah, kemudian ada tahap implementasi. Nah, setelah ada kejadian, kemudian kita melakukan inovasi, maka kita juga harus melakukan implementasi. Implementasi itu nyatanya kayak apa sih? Nah, gitu ya. Nyatanya kayak apa? Kalau sudah kita lakukan inovasi, itu kita harus melihat kenyataannya seperti apa. Nah, kita harus mereview ulang apakah itu memberikan dampak atau tidak. Gitu ya. Kemudian tahap pertumbuhan. Kita masuk kepada tahap pertumbuhan. Masuk pada tahap pertumbuhan atau proses pertumbuhan ini kita memasuki yang disebut dengan tahap awal pertumbuhan, yaitu startup. Ya, kita mencoba untuk grow up, kita
tumbuh. Nah, gitu ya. Tahap pertumbuhan, grow up. Ada tahap awal pertumbuhan yang disebut dengan startup. Ada tahap pertumbuhan yang disebut dengan growth. Nah, ini ya. Jadi, kita berkembang menjadi sebuah usaha yang lebih kompeten lagi, kita berusaha bertumbuh untuk menjadi sebuah usaha yang tidak hanya sekedar UKM, tapi mungkin bertumbuh menjadi sebuah perusahaan, entah itu CV, entah itu lebih ke PT. Nah, kita nanti akan memiliki yang namanya badan usaha, seperti itu. Lanjut. Nah, dari penjelasan untuk hari ini, saya ingin kalian untuk mencari ya 2 tokoh wirausahawan sukses yang terkenal di Indonesia. Ini banyak sekali nih ya, wirausaha sukses yang lahir di Indonesia, yang memiliki usaha-usaha di Indonesia itu banyak sekali ya, banyak sekali yang bermunculan untuk saat ini. Kamu cari 2 tokoh, kemudian salinlah cerita mereka mulai dari awal hingga mereka bisa sukses. Nah, kemudian pelajari kisah hidupnya dan tentukan sikap dan watak yang mereka miliki. Ya, sampai kok bisa sih si A ini sukses, kok bisa si B ini sukses, sikap dan watak yang mereka jaga itu apa? Gitu ya. Kok bisa mereka sukses? Nah, kemudian kupas juga tentang usaha apa yang mereka miliki. Entah mereka berada di bidang usaha kuliner, ataukah mereka di bidang IT, atau mungkin di bidang fashion. Ini kan macam-macam ya. Nah, untuk memudahkan kalian, maka kerjakan tugas ini menggunakan Word, ya, diketik ya, kemudian kirim ke Google Classroom. Oke, saya kira cukup penjelasannya untuk materi hari ini. Berikut tugasnya untuk bisa kalian kerjakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!